juga instrumen hukumnya juga begitu, pasti mengurus salah satu urusan wajib di bidang pemerintahan, yaitu urusan di bidang kesehatan. Nah, selama di sehat, penanganan urusan kesehatan belum menjadi perhatian utama. Padahal kalau saya telusuri Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, di situ jelas dikatakan bahwa urusan bidang kesehatan itu harus menyediakan 10% dari APBD. Nah, ini pertanyaan apa yang Bapak lakukan? Kemudian 2/3 dari 10% itu harus untuk pelayanan publik. Sementara yang kita selama ini sepertinya belum apa kesehatan, karena bagaimanapun harta dan martabat seseorang manusia ditentukan oleh kesehatan, dan itu merupakan hak konstitusional. Ya, seperti apa yang Bapak lakukan untuk mendorong pelayanan di bidang kesehatan itu agar benar-benar lebih menurun? Yang ketiga, para kandidat dan selamat. Ada orang bijak bilang, saya mengutip dari Nelson Mandela, education is the most powerful weapon can be used to change the world. Pendidikan adalah memiliki kekuatan senjata ampuh dan Anda bisa gunakan merubah dunia ini. Orang bijak yang lain mengatakan, if you change the world, you must change yourself. Jika kamu ingin merubah dunia, rubah diri lingkungan Anda. Tapi yang saya inginkan, kalau Bapak yang diubah dari berubah, tidak usah merubah dunia. Saya mau rubah bagian Morowali ini. Iya. Nah, tentu saja, bagaimana di aspek pendidikan? Soal pendidikan dasar sampai menengah. Memang saya menyadari bahwa Human Development Index cenderung naik. Tapi ada satu hal juga yang menarik, karena saya dari Unpad. Bapak pendidikan apa kampus di Unpad ini? Padahal sebuah lembaga pendidikan universitas adalah pusat kemajuan peradaban. Kalau ada universitas ini adalah menentukan ukuran totalnya kemajuan suatu peradaban teknologi. Bayangkan suatu saat sumber daya alam yang melimpah, perkebunan, pertambangan, kalau ada perguruan tinggi universitas ini, dia bisa berubah orang. Tetapi bagaimana realitas pendidikan? Bagaimana Anda menyikapi? Mau apa? Apakah selalu misalnya jelas jauh dari Tuhan misalnya seperti itu? Padahal Anda bisa merubah kalau Bapak yang baik jika memberi perhatian pada soal pendidikan berkala kepada bahwa 3 pertanyaan ini tidak terlalu mudah mungkin akan saya kira itu Pak. Ya, di Kabupaten Morowali ini bisa tumbuh. Saya ingin sampaikan bahwa investasi di Kabupaten Morowali ini sesungguhnya telah tumbuh dengan pesatnya sebagaimana yang telah kita lakukan selama ini. Oleh karena itu, ke depannya apa yang akan kita lakukan adalah berusaha melakukan pengawasan yang ketat. Karena untuk investasi hari ini di Kabupaten Morowali, dari sisi sumber daya alam, itu telah diberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh investor yang berminat di Kabupaten Morowali ini, sehingga sampai hari ini kita telah mengetahui berapa banyak investasi yang telah dilakukan di Kabupaten Morowali. Nah, oleh karena itu, ke depan apabila kami terpilih melanjutkan pemerintahan untuk kedua kalinya ini, ada seluruh kegiatan perizinan yang ada di Kabupaten Morowali ini dengan senantiasa memberikan pembinaan dan perlindungan kepada seluruh investor. Yang kedua, terkait dengan usaha di bidang kesehatan dan peran sosial masyarakat sebagai salah satu visi dan misi kami, maka kedepannya bahwa pelayanan gratis yang akan kami lanjutkan ke depan ini adalah dengan meningkatkan kualitas pelayanan itu sendiri. Bahwa sekarang ini Kabupaten Morowali adalah salah satu kabupaten yang diakui oleh Kementerian Kesehatan sebagai salah satu kabupaten yang memiliki komitmen yang tinggi dalam rangka memberikan perhatian pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Pengangkatan tenaga kesehatan itu juga adalah merupakan salah satu perhatian dari Bapak Menteri butuh dan kepastian berusaha.
Jadi maksud investasi di daerah, kalau tadi dikatakan bahwa ini terlalu, menurut saya ini maksud investasi adalah bukan dengan cara seperti sekarang ini menentukan izin untuk kemudian membiarkan mereka meninggalkan daerah ini dan kemudian pengangguran akan tinggi kembali. Terus kemudian, tapi bagaimana ke depan memastikan bahwa saya investor datang menanamkan kembali ke daerah ini dengan perhitungan menyerap jalan kerja yang panjang dan juga kepastian hukum yang pasti di daerah ini. Dengan cara memberikan pelayanan yang mudah, berlanjut dan segala macam. Kedua, kesehatan yaitu bagaimana meningkatkan mati jalan ya, dia menunjukkan kesehatan setelah selesai dia pulang ke daerahnya untuk mengabdi. Kemudian masalah pendidikan adalah pendidikan menyiapkan pendidikan dasar mulai dari bangunan sekolah, guru dan murid sehingga anak-anak tidak lagi tamat SD lari ke satu pulau lain untuk belajar, tapi bagaimana setiap desa menyiapkan pendidikan baik SD, SMP, SMA dalam satu atap dengan semua dalamnya adalah guru, murid dan murid. Bukan hanya bangunan, tapi tidak ada guru. Menyediakan guru, bangunan dan murid. Yang ada hari ini bahwa banyak sekali bangunan sekolah yang tidak punya guru. Nah, ketika kita membuka wajah Morowali dalam pendidikan, maka konsekuensinya adalah bagaimana meningkatkan kualitas kesehatan pendidikan. Di Kabupaten Morowali dikasih tahu dari khusus di bidang pertambangan. Kami akan menata pertambangan tidak seperti sekarang ini. Izinnya keluar begitu gampang, tetapi andalnya tidak diikuti dengan baik. Sehingga pemerintah akan datang akan menjamin mengenai waktu proses izin berapa hari dan juga kewajiban yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Kami akan upayakan bagaimana suatu perjanjian antar masyarakat